Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Sekaligus nanti ada altcoins update-nya. Jadi saya udah cek di previous video update. Top komennya dari Hendrik Putra 8424. Dia mintanya Ethereum dan Solana. Ini sebenarnya ada dua ya, tapi mestinya nggak dua ya, satu aja cukup gitu kan. Tapi ya udahlah ya, saya udah ngecek juga yang lain, rata-rata komennya nggak dapet like sebanyak dia. Jadi saya bakal ambil Ethereum and Solana untuk di review guys. So let's start with Bitcoin kali ya. So Bitcoin kita ngelihat posisi udah di atas $90.000 menuju daily close di atas $90.000 ya. I think this level bakal valid nih untuk bisa close di atas ini. Kita juga udah banyak ngebedah soal hal itu, setidaknya dalam beberapa hari terakhir. Mungkin starting dari 7 hari yang lalu ya guys, waktu kita ngomongin soal potential signal bottom, and then kita juga ada sempat ngomongin di bottom is in for market. Oke, ini actually buat S&P 500 dan saya kasih penjelasan juga terkait dengan volatility index pada S&P 500, kemudian Bitcoin, korelasinya seperti apa. Dan pada akhirnya per hari ini kita ngelihat Bitcoin udah balik reclaim $90.000. This is the highest sejak tanggal I believe tanggal 6 Maret ya 2025. So tepat sekitar sebulan, hampir 2 bulan yang lalu. Dan sementara ini kalau kita lihat Bitcoin historical monthly ya, ini berarti mendekatkan kita ke average close pada bulan April, yaitu di kisaran 12,7%. Kalau kalian ingat waktu live session atau live streaming, saya juga ngomongin soal ini, dimana kita bisa expect dia close di sekitaran 10% aja ya. I mean under 12% itu udah bagus banget gitu. Tapi kalau bisa dikasih lebih ya kenapa tidak gitu kan. Dan so far dalam closing candle bulanan reaction kita cukup baik gitu. Oke, ini bener-bener saya breakdown secara detail lewat live streaming ya di fase boring di market di sini. Saya ada ngomongin sama teman-teman soal imbalance atau inefficiency yang terbentuk pada perspektif time frame monthly, kemudian kita udah rebalancing, closing week monthly-nya juga mendekati doji. Kemudian ya bulan April harapannya memang bisa closing bullish gitu. Saya udah jelasin juga hal ini udah dari lama teman-teman. Jadi kalau kalian yang saya nggak tahu sih ya teman-teman di SAG kadang-kadang kan saking mungkin ada beberapa channel dan ada yang saya jarang update juga, kayak misalkan daily to weekly outlook di sini ya. Saya termasuk yang update-nya kayak mingguan atau tadinya mau daily atau harian, tapi saya lihat market boring ya kita juga nggak bisa paksain gitu kan untuk update setiap hari. Tapi intinya begini, waktu awal bulannya tanggal 1 April guys, saya ada penjelasan tuh. Saya post di tanggal 1 April and let's see candle close di bulan BTC di bulan April ini. Apakah akan react dari inefficiency dan close bullish? Ini yang saya tandain teman-teman. Nah ini yang sebenarnya technically saya bahas sama kalian juga ya pada saat live streaming. Jadi kita bilang secara pergerakan di bulan April, periode bulan April itu ada tendensi closing dalam keadaan bullish di angka 12%. Itu secara average-nya. Ya kita nggak expect banyak, tapi 12% saya rasa angka yang udah oke banget. Maka sebenarnya di bulan April ini ekspektasi saya dia bisa closing di 10%-an gitu ya. Jadi kayak positif. Di awal bulan kita dapat negatif dulu, nah itu bagus. Artinya malah kayak big discount buat teman-teman, pertimbangkan kalau kalian berencana untuk melakukan akumulasi pada Bitcoin. And so far kita dapetin dia udah di angka ya 9%-an ya, 9,7%. Masih ada sisa waktu sekitar 7 hari lagi dari sekarang. So technically untuk Bitcoin sendiri dalam 7 hari kan anything can happen gitu ya. Kita masih punya PCE di di minggu depan. Kemudian juga minggu depan sih sebenarnya paling pentingnya PCE doang sih. Selebihnya udah nggak ada yang penting-penting banget gitu kan. Dan kalau kita lihat nih S&P 500 guys per hari ini, itu posisinya udah rebound gitu dari tekanan jual yang terjadi kemarin. So reboundnya S&P 500 begini itu bantu Bitcoin untuk breakout dari high point-nya. Nah kalau case-nya kayak gini, ada beberapa orang yang kasih argumentasi. Dia bilang katanya ini berjalan berbanding lurus gitu kan dengan Nasdaq gitu. Well yes, jadi ada orang bilang lagging. Malah kalau saya lihat bukan lagging ya, jatuhnya kita bener-bener
tidak terlalu berkorelasi positif nih dalam beberapa hari terakhir. So ketika S&P 500, Nasdaq itu turun sekitar 7%-an, Bitcoin itu nggak turun. Dia cuma mempertahankan gainnya gitu loh. Minus sih iya 3%. Tapi kalau misalkan S&P atau Nasdaq turun 7%, 6%, Bitcoin itu bisa lebih dari 10%. Biasanya double guys. So problem tersebut saya rasa diselesaikan sama Bitcoin, dan akhirnya kita ngelihat respon yang relatif positif. Kemudian pada ETF client inflow-nya ya, kita lihat itu kemarin tembus inflow yang lumayan gede guys, 381 juta dolar. Paling gedenya justru dari ARK Invest, beli sekitar 116,1. Si BlackRock biasa aja, 41 juta. Ya kan? Kemudian ya intinya totalnya inflow 380 juta. Dan ini I think for the first time kita ngelihat angka yang lumayan besar gitu. Setidaknya sejak di bulan April. Kalau kalian lihat 1 April, 2 April, 3 April ini udah merah terus. Pertama kali 3 digit 17 April, and then libur, and then mungkin karena libur Paskah, jadi tanggal 18 April nggak ada transaksi. Jadi jatuhnya pending order, dieksekusinya di hari Senin, dan angkanya tembus 381,3 juta dolar. So I think this inflow yang bisa dibilang cukup baik sekali ya, ngedorong Bitcoin juga untuk akhirnya bisa breakthrough dari konsolidasinya, dan akhirnya memvalidasi berbagai skenario yang kita udah sampaikan sama teman-teman juga, dimana kita melihat ada divergence pada MACD, kita lihat ada divergence pada RSI, and price actionnya juga memvalidasi gitu. But ya I think bukan berarti kita kayak sepenuhnya 100% bakal rally langsung sampai begini gitu ya. Ini kamu lihat dia kenaikan 25%. Of course bakal sulit untuk bisa dapat angka segitu. But guys ya, at least kita bisa expecting dia retest dari sini, dan setelah retest itu yang saya pengen tahu adalah dia kencang nggak nih turunnya. Kalau misalkan kita lihat dia retest ke area tersebut atau ke level tersebut, dan rejectionnya cuma sebatas kayak another consolidation atau mungkin pullback tipis, itu bakal bagus gitu. Biasanya kalau kondisi kayak gitu, berarti kita bisa bilang technically secara trennya ini udah menciptakan yang namanya higher high guys. Dan saat dia pullback itu menciptakan higher low. Untuk potential dia ciptakan higher high lagi. Jadi prosesnya lebih kurang lebih kurang seperti itu. Apakah kita bisa lihat kondisi tersebut serupa dengan pergerakan sebelumnya? Ya ada beberapa case gitu. For example like this one. Oke, tuh. Oke, ini first time kita ngeliat higher high, pullbacknya higher low. Habis itu baru ada higher high lagi. Ini terjadi di sini. Kemudian di sini juga sama. Kalau kalian lihat ya, ini kan technically higher high-nya di sini. Tuh ya, kita creating higher high. High point, low point, and then higher high. Pullback baru kemudian dia naik. Ada kondisi seperti itu juga. Kemudian di sini juga sama ya. So technically kita ngelihat dia seperti ciptakan higher high. Kalau buntut ke buntut juga sama, anggapannya higher high gitu kan. Tapi setelahnya juga nggak langsung begini gitu. Ada proses seperti ini guys. Pullback untuk mencari potensi higher low-nya. Baru kemudian kita ngelihat marketnya start rally. So dengan kondisi sekarang, kalau memang kita udah breakout, ini kan ibaratnya perlu momentum nih. Reboundnya perlu momentum, perlu power. Konsolidasi ini juga merupakan momentum nih untuk dia nge-boost gitu. Kalau dia nggak berhasil ngedobrak pintu 92.500 yang mana terbentuk dari support resistance ini, maka kamu boleh mempertimbangkan pullback dulu gitu. Pullback ini bukan berarti buruk gitu ya. Pullback ini berarti adalah potensi untuk dia mengkonfirmasi menciptakan area higher low-nya. Di sini kita punya imbalance. Tuh, hati-hati ya. Jadi nggak sepenuhnya langsung nih ya. Kita ngeliat di sini ada imbalance. Saat ini closing misalnya di sini, besok open di sini gitu. Andai kata low-nya di sini. Ya, besok misalnya ciptakan low gitu kan, dia begini bergeraknya. Ini juga imbalance nih. Tuh, bakal jadi imbalance gitu kan. Otomatis kan ada potensi dia rebalancing dulu baru dia rebound. So itu yang saya harapkan dengan posisi saat ini. Intinya kabar baiknya adalah akhirnya high point-nya di take out. Itu ya, merupakan kabar baik terpenting untuk saat ini. Dan kalau kita lihat dari price action-nya sendiri, perspektif time frame 2 jam. Kemarin kalau yang nonton di previous video update mungkin kalian aware, saya ada sempat coba untuk entry long position di sini. Sayangnya stop kena sweep ya, teman-teman sekalian. Performnya malah di aset yang lain ya. Saya ada masuk di Fartcoin, Fartcoin-nya perform dengan bagus sekali. Kemudian
Ya currently sih ada beberapa yang lagi di ongoing transaksi juga sih teman-teman sekalian. Cuma intinya Bitcoin-nya saya pikir ini harusnya tergolong dalam low probability setup. Tapi ternyata bener ya, dia sweep liquidity dulu, ngambil imbalance dulu. Baru kemudian dia pelan-pelan rebound gitu. Cuma tadi per siang tadi banget, per tadi siang banget ya. Kita udah lihat ya memang ada indikasi kalau si market Bitcoin ini sedang dalam posisi menciptakan ascending triangle pattern, more or less begini gitu. Jadi saya ada bahas juga during live session sama teman-teman di SAG pada sore hari tadi bahwa sebenarnya ada dua jenis pemanfaatan gitu. Kamu mau ngambil di pullback-nya atau ongoing breakout-nya gitu. Jadi kalau break and retest setup tuh lebih kurang kayak begini. Ya, begitu break, retest, masuk long position, setup stop loss di bawah area low terdekatnya, targeting 3R lah. Kalau saya sih selalu kayak gitu, ngejarnya biasanya 3R teman-teman. Dan dari setup tersebut, sebenarnya kita bisa bilang bahwa kita punya conviction ya kalau Bitcoin akan breakout dari key levelnya. And I think we do have that breakout per saat ini banget. So technically kalau kita lihat di sini, it's already have a market structure shift ya. Ini udah ada higher high guys, dan ini bagus banget gitu karena sebelum dia breakout ada proses reakumulasinya dulu, baru kemudian di tap boom meletus langsung naik ke atas. Jadi so far so good buat Bitcoin, dan saya pikir dengan kondisi seperti ini maaf nah aduh dedinya nggak tahan ya diliatin guys ya, jadi nervous diliatin anak. Oke, anyway, dengan posisi yang dia udah break seperti ini, ya kita dapatkan dia closing di 4 jam dalam keadaan bullish. And like I said before, di perspektif time frame daily bakal ada imbalance. Obviously di time frame 4 jamnya juga sama ya. We do have imbalance per kondisi saat ini. Jadi ya seperti yang saya sampaikan teman-teman, expect the pullback. Expect the retest, okay, terhadap previous high point, terhadap area Fibonacci atau whatever ya area-area itu. Kalau misalnya dia naik lagi langsung gimana, Vin? Oh ya bisa, berarti dia langsung sampai tujuan 92.500 gitu kan? Kamu tambahin lagi $1.000, abis itu baru dia rejected. Bisa juga kayak gitu. Jadi ibaratnya dalam sekali jalan dia langsung sampai ke tujuan 92.500 or above it ya, ada di $95.000 gitu ya, pas 94.300an gitu. So ya dua level ini gitu kan, kita bisa expect dia bisa mendapatkan reaction at least untuk dia kemudian sampai ke tujuan. Orang profit taking yang buy di bawah udah pada profit taking, habis itu terjadi sell off itu bertujuan untuk retest juga, dan kita lihat lagi buyersnya kuat nggak untuk pertahankan momentum. Nah itu idenya untuk Bitcoin saat ini. Nah berikutnya ada yang nanya ke saya tadi ya, siapalah itu si kawan saya lupa namanya teman-teman ya, seputar Ethereum. What about Ethereum? Okay, so Ethereum definitely weak. Oke, sayang banget 79% di bablas, 62% di bablas, 2150 merupakan level perbatasan antara alam bawah dan alam atas ya. Ini juga di bablas. Obviously Ethereum dalam kondisi yang very bad ya. Secara shape dia very bad guys. Dan otomatis membuat holdernya juga semakin kehilangan trust terhadap Ethereum. Oke. But here's a good news guys ya. Saya akan sampaikan apa adanya. I see a liquidity sweep. Oke. Ini adalah area atau level di mana Ethereum itu menciptakan low point pada Oktober 2023. And area itu di sweep. Kalau kita minggu ini dapatkan closing dalam keadaan bullish kayak gini, ini a good reaction gitu ibaratnya. Jadi nggak heran kenapa di sini ada liquidity sweep dan ada doji. Berarti ada pertukaran barang di sini dengan jumlah yang luar biasa banyak. Dan itu yang bantu untuk dorong harganya bertahan di atas low point tersebut. Oke. Kalau naik gimana? Ekspektasi retest doang. 2150. Kamu harus turunkan ekspektasi kamu untuk ngelihat Ethereum dia bener-bener strong perform. Karena dia bener-bener underperform Bitcoin. Oke. Bitcoin di Oktober 2023 tuh dia ada di bawah sini guys tuh. Ini Bitcoin nih, Oktober 2023. Ethereum, wah, bad banget. Ya, bad shape banget. Oktober 2023 sama sekarang harganya sama. Artinya dia bener-bener underperform terhadap Bitcoin atau mungkin terhadap altcoins lainnya juga.
So saya bisa bilang Ethereum not in really good shape, tapi demikian Ethereum ini adalah salah satu top altcoins, malah bisa dibilang masih tetap peringkat pertama untuk altcoins di compare dengan yang lain. So I think somehow Ethereum cuma belum kebagian jatah aja. Harusnya akan ada momen di mana Ethereum akan digoreng habis-habisan dan bisa banget buat dorong market itu kembali FOMO terhadap Ethereum. Kita harus tahu juga anaknya Donald Trump sendiri juga mempromote Ethereum dengan lumayan aktif. So I think somehow kalau misalkan dia beli di kisaran 2.500, 2.300 or maybe $2,000 gitu kan, kayak nggak make sense aja ya kalau misalkan dia nggak exit dalam keadaan profit gitu. Very likely dia pasti exit dalam keadaan profit. So kita bisa jadikan itu sebagai batasan level atau harga yang kita bisa jadikan patokan ya, bahwa wah lu masih negatif nih gitu ya kan. Ini mungkin sama kayak era Michael Saylor lah guys, ketika dia cicil Bitcoin di 2022 gitu kan, dia kan juga sama tuh dalam keadaan negatif, oke, dalam keadaan terkena drawdown, tapi akhirnya recovery bahkan profit gitu kan. Itu juga saya rasa berlaku lah untuk posisi si Ethereum saat ini. So it looks like the end of Ethereum. Saya juga terus terang secara fundamental nggak bisa bilang ya, Ethereum sebenarnya juga jaringannya aktif-aktif aja, aktivitasnya juga jalan, bukan yang istilahnya jaringan mati gitu kan. Tapi mungkin memang karena beralih ke beberapa yang lebih menarik gitu. Jadi orang lebih suka eksplorasi di meme coin yang tanda kutip lebih spekulasi gitu kan. Ya mungkin itu yang menyebabkan Ethereum kehilangan gairah. Tapi bisa jadi kan sifatnya sesaat, temporary gitu. Jadi meme coin pasarnya udah drop, udah dead, pada akhirnya balik lagi. Dan so far, I think ya, somehow teman-teman, untuk kita ngomongin altcoins yang benar-benar punya utility, ya yang baru teruji selama beberapa cycle, ya cuma Ethereum doang sampai saat ini. Dari dulu udah banyak bilang Ethereum killer dari era tahun 2017 itu ya. Litecoin kan dulu gitu. Litecoin Ethereum killer gitu pada masanya ya. XRP juga sama pernah jadi Ethereum killer. And then Solana ya kan berikutnya. Jadi the next Ethereum killer gitu. So I think there's a lot of Ethereum killer, tapi pada akhirnya Ethereum tetap mendominasi market cap secara keseluruhan di altcoins gitu. So I think ya it's a good area ya to look for accumulation mungkin pada si Ethereum dengan pertimbangan resiko di bawah level 1400. So dari kondisi sekarang ke situ you can consider risk sekitar 20% lah kalau misalnya kita bulatkan gitu ya. Kalau kemarin dapatnya di tengah-tengah lebih bagus. Saya udah bilang sama teman-teman di SAG juga, kalau kalian interested untuk accumulation di Ethereum, actually 1500 is a good number gitu. Jadi kamu bisa considering di level atau area tersebut. 1500 adalah good number karena itu di tengah-tengah dan kebetulan di area order block time frame besar juga. Nah, bedanya begini teman-teman. Coba lihat ya. Ini by the way yang lama teman-teman ya. Dari area beli kita udah sempet dapat rebound sekitar 70% before akhirnya dia U-turn gitu. So ya saya bakal biarkan itu ada di situ ya untuk jadi kenangan guys ya. So kalau kita lihat saat ini compare dengan Bitcoin, kalian bisa lihat bedanya jauh banget. Ethereum itu masih dalam keadaan lower low. Meanwhile Bitcoin itu udah sibuk menciptakan higher high. Jadi kalau kita lihat ini kan posisi Ethereum nih tuh. Nah, dia tuh bahkan belum ngambil high point-nya gitu. So somehow dia masih underperform. Entah underperform atau undervalue ya. Tapi lebih tepatnya underperform. So kita nggak bisa berharap banyak untuk Ethereum. Kalau misalkan pengen dia rebound segera mungkin gitu ya. Itu PR-nya lumayan berat guys. Tapi untuk saat ini ya buat holder Ethereum ya udah ya. Ini kayak holder XRP 2.0. Nanti bakal dihujatnya adalah ini stablecoin. Ya, lebih kurang begitu. Oke, so dengan kondisi Ethereum ya so far I think looks good ya. Kalau misalkan teman-teman memanfaatkan trading untuk jangka pendek aja sih sebenarnya bisa-bisa aja. Kemarin itu saya sempat ada analisis nih. Ini analisis harusnya di SAG ya. Coba saya lihat, iya bener. Ya harusnya analisis di SAG tuh. Ya, the moment kita ngelihat dia having a market structure shift. Jadi memang kita lihat dia having a market structure shift, price testing high point, and then dia pull back konsolidasi panjang bareng sama Bitcoin selama lebih kurang 9 harian, and then dia baru mulai break. Nah ini aja PR-nya masih belum sukses nih untuk men-take out
SNR ini gitu kan. So kita punya PR cukup berat lah, buat Ethereum ini cukup berat gitu. Namun untuk internalnya kalau misalnya teman-teman mau pemanfaatan, ini kan kita expecting Bitcoin juga nanti bakal ada pullback ya. So kalau Bitcoin ada pullback ya kamu bisa expect Ethereum retest lah ke sini gitu. Ya dia retest lah atau mitigasi area order block tersebut, atau mendekati ya, misalnya level area Fibonacci and then dia rebound lagi, itu juga bisa gitu. So look for a buy position. I think it's a good it's a good it's a good idea for now dengan kondisi Bitcoinnya juga yang udah lagi dalam keadaan relatif bullish. But again ya, kita bisa expect Bitcoin having a pullback, so pullback itu juga very likely akan bikin Ethereum juga ikut pullback, ya kan? Nanti baru look for another long opportunity atau buying opportunity di pullbacknya, bukan sekarang gitu ya. Itu pertimbangan saya untuk saat ini ngelihat si Ethereum. Oke, and the next one, we're gonna be the last one adalah Solana. Ini sebenarnya kebetulan ditanya Solana, ya udah saya sedikit kasih gambaran ya ke teman-teman sekalian ya. Solana itu udah masuk dalam list saya juga sih ya, dan baru banget kemarin. Jadi actually baru banget sekitar tanggal 19-an tuh ya. Saya bilang Solana itu sebenarnya dari perspektif time frame weekly bagus gitu. Kayak yang namanya ini kita bilang liquidity sweep. Oke, support resistance kelihatan di break tapi kemudian dibalas candle bullish engulfing. Ini namanya liquidity sweep. Oke, berarti nunjukin kalau level support resistance di $123 masih kuat. Nah, buat saya pribadi nih, teman-teman ya, disclaimer, bukan ngajak atau gimana gitu. Tapi saya bilang bahwa area ini adalah zona akumulasi. Waktu hari saya posting adalah di 139,2. Itu tanggal 19 April. Oke, bisa dilihat ya, 19 April teman-teman sekalian. Lalu ya saya expect untuk ada pullback terlebih dahulu. So you can look for the pullback, dan itu saya ada bahas di I think di last session ya. Ada yang nanya ke saya juga kayak ya pokoknya saya jelasin gitu. Saya akan split entry di kisaran 133,75 sampai 130. And I think ya today banget, bukan today lah, kemarin lah dapat teman-teman ya sekitaran area tersebut gitu. Nggak exactly di 133,75, but that is my accumulation zone. So I decide to take a buy di Solana gitu. Malah to be honest guys, ini benar-benar pas banget di 133-an ya, kalau kalian lihat tuh tipis banget ya, 133,75 ya. Jangan kayak gitu juga mikirnya gitu kan, bahwa 133,75 gitu berarti harus di level itu. Enggak juga ya. 133,8 tuh udah termasuk dalam zonanya. Jadi intinya kalau misalkan memang kita dikasih lebih rendah lagi, obviously saya akan lakukan reakumulasi gitu kan. Jadi kayak bertahap, mungkin entry-nya di split gitu ya. Tapi ternyata enggak, ya kan, dia langsung mantul, dia langsung rebound. Apakah reboundnya ini akan langsung memberikan angin segar gitu? Nah, sebenarnya ada satu concern yang kita perlu perhatikan di sini, bahwa satu titik high point ini belum di take out gitu. Sama kayak Bitcoin, sama kayak Ethereum. Kalau Bitcoin itu udah, masalahnya adalah Ethereum ataupun si Solana teman-teman itu belum. Ya, kalau kita lihat posisi Solana tuh belum gitu loh. Belum bener-bener bisa atau mampu break di atas high point ini. Ya, kalau misalkan dia udah bisa bener-bener di atas gitu, itu baru bagus sekali gitu. Jadi saya bisa mengatakan ya dalam tanda kutip, ini asumsi saya, harga bisa aja sebenarnya dia naik di sini, dia pull back, dia naik lagi, dia pull back, dia naik lagi gitu. Rejected ya. Baru dia retrace gitu. Baru before dia menciptakan higher high-nya gitu. Ingat ya, ini prinsip Elliott Wave kan, 1, 2, baru kemudian 3, 4, dan 5 gitu, baru kemudian dia lihat dari rebound gitu ya. Nah kayak gitu bisa. Nah itu sama gitu ya, prinsip itu kamu bisa pakai di Bitcoin juga. So technically yang saya bilang tadi kenapa ada pullback, ya pullback itu tetap harus cari 2-nya dulu gitu kan, baru 3, 4, dan 5. Nah 2 itu bukan kayak gini loh, ini bukan 2 ini konsolidasi namanya. Kalau pullback 2 itu biasanya lumayan dalam atau bikin orang panik. Jadi memberikan kesan bahwa wah yang naik kemarin cuma bull trap. Kadang-kadang kayak gitu. So pada case Solana yang saya lihat seperti itu, ini juga bisa menjadi bagian dari retest terhadap high point-nya before we see another rejection and another push to the upside. Itu satu pertimbangannya. Dan kalau dari lower time frame, okay, I think I have a couple setup ya yang previously sempat saya share ke teman-teman SAG juga. This one I think perform very well, but
Saya sih nggak eksekusi teman-teman. Cuman idenya saya pakai untuk saya masuk di spot ya, lebih kurang mirip-mirip gitu idenya. So mungkin saya pakai chart yang berbeda dulu aja kali ya. Ya kita pakai yang ini teman-teman. Nah ide apa ini yang muncul di time frame 2 jam atau hourly-nya? First things first guys, ini liquidity sweep. Makanya saya kalau lihat liquidity sweep terjadi, ekspektasinya adalah biasanya dia bisa ngambil internal low-nya dulu. Nah internal low ini disikat gitu kan, disikat ngambil ke order block ini, and then baru ada reaction yang bagus gitu. So price rebound impulsively dan menciptakan higher high valid. Oke, jadi kalau saya geser ini kayak gini aja gitu ya, anggapannya itu adalah old high-nya di sini dan dia sekarang sudah ciptakan higher high. So it's a good condition ya pada Solana untuk saat ini, dan dia menyisakan ada inefficiency here and another inefficiency itu ada di sini, balance ya atau fair value gap gitu kan. Nah kita bisa ngambil lagi area yang sama, kebetulan kita reboundnya dari sana ya, it's a very strong rebound, so kita bisa ambil area tersebut sebagai acuan atau order block kita seandainya Solana ngasih saya balik ke level atau area itu. Nah itu jadi satu pertimbangan gitu ya, what if saya join the right and try to long with the market gitu kan ya, kita ngambil pemanfaatannya gitu. So kita long the market dari area tersebut. That's gonna be a very good idea ya untuk saat ini dengan struktur yang bullish, dan so far dia lumayan baik sekali mempertahankan strukturnya. So kamu bisa lihat di sini ini trend kita bilang nih bullish ya, higher high higher low. I think this is the higher low karena di sini dia no higher high gitu kan. Nih ya dari sini nih. Ini kan nggak ada higher high itu, cuma fake out gitu. Habis itu dia turun, dia pull back gitu ya. Habis itu dia break, dia create higher high lagi, and then price stop di sini. Ya ini lebih kurangnya, dan dia pull back lagi. Jadi kalau secara struktur, perspektif Solana di time frame hourly kayak begini guys. Tuh. So it's a very bullish condition ya untuk saat ini. Compare dengan Ethereum ya saya mungkin akan lebih manfaatin Solana sih daripada Ethereum gitu. So if price pull back ke area saya bakal coba manfaatin gitu. Ini kayaknya good gitu loh untuk cari opportunity long option. Itu kalau misalnya di Solana. Oke? Nah guys, itu lebih kurang ya yang saya bisa jelaskan pada video update kali ini. Berhubungan dengan Bitcoin, kalian udah saya jelasin key level. So kalau kalian lihat price pullback atau reject, nggak usah kaget gitu ya. Jangan langsung bentar-bentar bilang ini bull trap gitu kan. Belum tentu juga, bisa jadi itu malah pullback untuk dia cari higher low-nya. So that's gonna be a very good idea to look for an opportunity, manfaatin pullback itu sebagai entry point kamu. That's my take ya untuk posisi kondisi market saat ini. Oke, yang jangan lupa teman-teman untuk terapin risk management ya. Jadi pastikan kamu juga menggunakan area untuk mitigasi resiko kamu. Jadi menghindari over positioning atau oversize ya dalam transaksi yang kamu akan execute. Itu sedikit pesan dari saya sebelum saya tutup. So thank you very much guys for your time, and see you guys again di market update berikutnya. God bless to everyone. Cheers. Bye bye guys.